Ini mudah sekali lisannya menyakiti saudaranya hanya karena perbedaan seperti itu. Yang ditaklid adalah pendapatnya, tapi tidak mentaklid akhlaknya. Berbeda pendapat itu biasa, keniscayaan. Bukan karena yang satu benar, yang satu salah. Semuanya berijtihad sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun hasil ijtihadnya berbeda. حي على الفلاح حي على الفلاح. Membangun fisik atau fungsi masjid. Bersama guru kita tercinta dari Yogyakarta mengajarkan kita, Habib Ja'far Al-Jufri. Khair, Beb. Alhamdulillah. Dapat sorban saya. Masya Allah. Sorban biru, match sama baju saya. Oh, matching. Beb. Saya diomongin, Habib ini kok enggak pakai sorban. Di sini tradisinya pakai sorban. Anak bilang, anak takut orang salah paham, disangkanya anak orang alim padahal bukan gitu loh. Kalau anak di Jogja memang ngisi tidak pakai sorban, tapi subhanallah anak mengikuti arahan daripada Tapi biasanya, Beb, guru wali kita. itu tidak menyampaikan dirinya wali, Beb. Lah anak bilang karena bukan gitu. Berarti alim tidak. Anak khawatir nanti jamaah nih GR, disangkanya anak orang ngerti padahal enggak. Ya kita cuma sekedar berbagi aja. Jangan. Alhamdulillah jamaah Jazbah TV yang dirahmati Allah SWT. Pada episode sebelumnya kita sudah banyak sekali menjabarkan fungsi masjid, Beb. Alhamdulillah. Ya, kemarin fungsi secara ibadah, fungsi secara pendidikan, fungsi secara sosial kemasyarakatan, fungsi secara ekonomi. Yang lalu kita udah bahas tentang fungsi secara politik dan pertahanan keamanan. Masya Allah. Masya Allah. Nah, Berat kita memang. Kalau materi sama antum ini berat. rangkuman dari semua ini, Beb. Ya. Ya, seperti disampaikan Habib sebelumnya adalah masjid ini adalah sumber peradaban, Beb. Ya. Ya, peradaban ini kan Peradaban. adalah peradaban manusia pada khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, kita ketahui bersama Rasulullah SAW menyatukan kita semua, Beb. Ukhuwah kita, persatuan, Beb. Ya. Nah, bagaimana pandangan Habib terkait dengan persatuan, ukhuwah, ya, fungsi masjid yang kita bisa narasikan di dalam masjid itu tentang persatuan ukhuwah. Ya. Ya. Nah, bagaimana pandangan Habib? Ya. Bismillah, Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah itu mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Bukan persaudaraan biasa, persaudaraan yang dibangun dengan fondasi iman, dengan fondasi takwa. Yang mana di situ Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan latar belakang. Muhajirin pedagang, ansor petani, muhajirin pendatang, ansor penduduk setempat. Kulturnya lain, itu bukan jadi satu alasan karena memang tradisi manusia dalam ukhuwah atau persaudaraan yang Al-Quran sebutkan mungkin dengan bahasa hamiyah atau hamiyat al-jahiliyah, itu fondasinya bukan iman dan Islam. Maka Rasulullah mendobrak pemikiran lama itu, menggantikannya dengan ukhuwah Islamiyah. Rasulullah persaudarakan, tapi indah sekali persaudaraan yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ya, di antaranya Sayyidina Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Ini masyhur kisahnya, ketika Sa'ad bin Rabi' menawarkan, wahai sahabatku Abdurrahman, saya ini orang paling kaya di Madinah, termasuk salah satu yang paling kaya. Saya punya 2 kebun, punya 2 rumah, punya 2 istri. Pilihlah kebunku yang kau suka, tak kasihkan kau. Pilihlah rumahku yang lebih kau sukai, tak kasihkan kau, plus sertifikatnya. Lihatlah di antara 2 istriku, mana yang lebih cantik menurutmu, yang lebih kau sukai, tak ceraikan. Kalau masa iddahnya habis, kau nikahi. Sampai seperti itu berbaginya gitu. Yang dicontohkan sama Sayyidina Sa'ad bin Rabi'. Tapi Sayyidina Abdullah bin Auf juga, dia bukan bersaudara karena harta, bukan bersaudara karena dunia. Beliau mendoakan barakallahu fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Tunjuki saja saya di mana pasar. Persaudaraan yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW
dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan pondasi-pondasi ukhuwah ini ada di dalam surat Al-Hasyr. Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal iman." Orang Ansor itu adalah orang-orang yang pemilik rumah dan juga sahibul iman, orang yang memiliki iman di dalam hatinya. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai orang yang berhijrah. Ini syarat utamanya ukhuwah itu mahabbah atau cinta. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Maksudnya seperti apa hadis yang Rasulullah katakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi begini. Antum kira-kira senang enggak Ustaz kalau antum punya motor baru? Oh, senang, Beb. Punya mobil baru? Senang. Alhamdulillah. Perasaan senang semacam itulah yang muncul di dalam hati antum ketika ada saudara antum yang beli motor baru atau mobil baru. Kira-kira antum sedih enggak kalau kehilangan motor? Sedih pastinya, Beb. Mobil hilang? Sedih. Ada info mobil operasional kecelakaan? Oh, sedih, Beb. Sedih ya. Nah, sedihin. Sedih yang nyopir. Yang nyopir. Nah, kesedihan seperti itulah yang sama yang keluar muncul di dalam hati kita ketika saudara kita mengalami kesedihan. Nah, inilah persaudaraan yang dibangun atas cinta. Mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Nah, lawan dari cinta ini hasad. Susah kalau orang seneng, seneng kalau orang susah. Saudaranya beli mobil baru, dia sakit hati. Duitnya dari mana tuh? Saudaranya mengalami satu ujian, masalah, cobaan, dia malah seneng. Tahu rasa kamu kan kayak gitu kan? Nah, maka lihatlah para sahabat, mereka membangun ukhuwah mereka atas dasar saling mencintai satu dengan yang lain. Ya hanya karena iman itu. Karena iman itu mereka saling mencintai. Sebelumnya orang Muhajirin Ansor tidak saling kenal, tidak ada hubungan darah. Tapi iman dan Islam yang mempersatukan mereka. Nah, bagaimana ini kemudian diterapkan di dalam masjid-masjid kita? Kemudian yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Di dalam hatinya tidak ada tendensi untuk mendapatkan sesuatu. Kalau seandainya Sayyidina Abdurrahman bin Auf punya tendensi, begitu ditawari sama Sa'ad bin Abi Rabi, gas gitu kan. Oh, itu tawaran yang sulit ditolak. Tapi karena bukan itu tendensi ukhuwahnya. Ada orang-orang tertentu yang berukhuwah itu sama orang-orang yang kaya, sama orang-orang yang punya jabatan. Karena dia menginginkan sesuatu dengan berukhuwah itu. Ada tendensinya dalam ukhuwah. Bukan jujur karena Allah. Bukan tahaba fillah, mencintai karena Allah. Ijtama alaihi, berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, berpisahnya juga karena Allah. Bukan. Karena ada sesuatu. Nah, orang-orang yang tendensius dalam berukhuwah ini, biasanya nanti kalau ada masalah sedikit, ukhuwahnya pasti langsung bubar. Pasti ukhuwahnya yang dikorbankan. Ibarat kuku itu panjang, tangannya yang dipotong, bukan kukunya. Karena memang dia punya satu tendensi dalam berukhuwah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka ini orang Ansor disifati dengan orang-orang yang ithar, mengedepankan kepentingan saudaranya walaupun dia butuh. Pernah suatu ketika ada sahabat Ansor yang dikirimi makanan gitu. Makanan ini kepala kambing. Yang dikasih ini orang fakir miskin. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wa sahla. Ini ada rezeki sedikit kepala sayur atau sup kepala kambing. Dia lalu dah pingin sebenarnya. Dia pingin menerima. Tapi jiwa itharnya yang lebih dominan. Coba Anda kirim ke rumah tetangga saya fulan, itu mungkin dia lebih butuh. Diantar ke rumah tetangganya. Tetangganya juga mengatakan yang sama. Coba kirimkan ke fulan, mungkin dia lebih butuh. Terus sampai muter ke orang pertama. Mereka orang-orang miskin, mereka orang-orang yang membutuhkan. Tapi itharnya, mengedepankan kepentingan saudaranya lebih dominan. Kalau seandainya dalam ukhuwah ini isinya orang-orang egois, lawan dari ithar kan egois. Atharoh namanya. Tidak akan ada ukhuwah yang langgeng. Masing-masing akan mengunggulkan egonya. Seakan-akan dia membela dakwah, sejatinya dia sedang membela egonya sendiri. Pride-nya yang sedang dijaga. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang menghilangkan rasa pelit di dalam dirinya, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Kita lihat betapa para sahabat setelah selesai pertempuran Yamamah itu banyak orang-orang yang syahid,
Sebagian di antara mereka dalam keadaan sakaratul maut, mereka mengeluh air, dibawakan air. Gelasnya hampir nyentuh bibir, terdengar suara di sampingnya, air. Tolong kasihkan saudara saya dulu. Masya Allah. Nah, ya, dibawa ke yang kedua, baru mau diminum. Air, ada suara ketiga, tolong antarkan ke saudara saya dulu. Mungkin sana lebih butuh. Masya Allah. Itu dalam keadaan sakaratul maut, kepentingan saudaranya yang didahulukan, dia hilangkan penyakit bakhil di dalam dirinya. Karena memang manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini bakhil. Sampai di orang ketiga sudah syahid, balik yang kedua sudah syahid, balik yang pertama sudah syahid. Mereka menjunjung tinggi ithar dan kedermawanan di dalam diri mereka. Urusan diri mereka nanti dulu, yang penting saudara saya dulu. Kalau seandainya prinsip ukhuwahnya seperti ini, luar biasa orang. Dan semua itu Rasulullah yang mengajarkan para sahabat. Contoh utamanya adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah Ustaz tentang itsar dan khidmah, ya, tentang itsar dan khidmah. Suatu hari Sayyidina Abu Hurairah ini lapar, berhari-hari beliau belum makan. Terus beliau itu sengaja menampakkan diri di pintu masjid supaya ditanyakan kondisinya gitu. Datang Sayyidina Abu Bakar, tanya, Sayyidina Abu Bakar, ana mau nanya tentang salah satu ayat dari ayat-ayat Allah, ini tafsirnya bagaimana? Ini cuma horotnya Sayyidina Abu Hurairah, biar Abu Bakar nanya, gimana kondisimu? Dijawab, dan Sayyidina Abu Bakar tidak paham, ya sudah lewat begitu saja. Sayyidina Umar demikian. Lalu Rasulullah SAW, Rasulullah tahu maksudnya Sayyidina Abu Hurairah, nanya ini tahu, gimana ente lapar, ayo ikut ke rumah saya. Sampai rumah, ternyata ada satu panci susu. Wah, udah seneng ini Sayyidina Abu Hurairah. Wah, ini anak bakal minum kenyang ini. Paling tidak sampai nanti malam sampai besok saya sudah tercukupi kenyang. Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Hurairah, coba kau panggil seluruh teman-temanmu yang ada di Sufah. Sayyidina Abu Hurairah langsung jelar. Waduh, berapa itu? Ahli Sufah 70 orang. Masya Allah. Pikirannya Sayyidina, waduh nggak jadi minum saya ini kan. Susunya cuma satu panci. Ya, karena sami'na wa ta'na sama Rasulullah, dipanggil semua ahlu sufah. Sampai di situ Rasulullah bilang, wahai Abu Hurairah, kau yang memberi minum kepada mereka semua. Itu mungkin dalam hati, wah pahit. Melihat susu habis tanpa meminum sedikit pun. Tapi subhanallah, barokahnya mentaati Rasulullah SAW, semua ahlu sufah 70 orang minum sampai kenyang, yang dipegang Sayyidina Abu Hurairah masih utuh, yang ada di panci. Disodorkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fadhol antum minum. Enggak, antum dulu. Diminum Sayyidina Abu Hurairah. Sudah merasa puas beliau, kata Rasulullah, lagi ya Rasulullah, lagi. Minum lagi. Sudah merasa puas, sudah ya Rasulullah, lagi. Sampai ya Rasulullah ini sudah tidak ada space-nya lagi air di sini. Baru dikasihkan Rasulullah, baru Rasulullah minum. Masih utuh airnya. Susunya masih utuh. Rasulullah SAW sedang mengajarkan kepada beliau, ithar, kedepankan kepentingan saudaramu. Khidmah, melayani saudaramu. Pendidikan yang luar biasa. Ini seakan-akan kecil, sepele yang dilakukan Rasulullah SAW ini. Tapi dampaknya luar biasa. Para sahabat itu adalah orang yang satu dengan yang lain berlomba-lomba untuk ithar. Apakah para sahabat tidak pernah berselisih pendapat? Apakah para sahabat tidak pernah berbeda pendapat? Ya sering, berkali-kali. Dalam peristiwa perang Bani Quraidah, Rasulullah bilang, la yusalliyanna al-asra illa fi Bani Quraidah, jangan ada yang sholat asar kecuali sampai di perkampungan Bani Quraidah. Para sahabat beda pendapat, sebagian sholat di tengah jalan, sebagian sholat di perkampungan Bani Quraidah. Semuanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Belum, tidak apa-apa, kalian semua berpendapat atas dasar ilmu. Nah, kalau kita sekarang ini agak sulit ya Ustadz ya. Iya. Bisa babi cuma berbeda pendapat fikhiyah yang kecil dan sepele, takbirnya sampai sini apa sampai sini, basmalahnya jahar atau tidak, kunut atau tidak, begini apa begini. Ini sama saudaranya ribut aja, hilal apa ru'yah apa hisab. Permasalahan tidak selesai-selesai. Kaum muslimin ini bingung, sebenarnya musuh mereka siapa sih? Betul. Musuh yang di luar tepuk tangan melihat mereka berselisih, sedangkan dia menganggap saudaranya sendiri musuh. Memasukkan orang ke masjid aja susahnya luar biasa. Ini yang sudah di masjid dikeluarkan hanya karena urusan-urusan begini. Kenapa tidak ada di dalam hatinya itu ilmu tentang tasamuh?
tentang toleransi. Orang Muslim ini kebalik-balik. Kalau sama orang kafir toleransi, babnya Natal toleransi. Sama saudaranya Muslim cuma perbedaan pendapat fikih, mereka malah justru gontok-gontokan. Tasamuh itu apa sih? Toleransi itu apa sih? Tidak saling mengganggu. Tidak saling mengganggu. Baik kepada orang Muslim ataupun kepada orang non-Muslim. Loh, lakum dinukum waliya din. Kamu merayakan Natal, monggo. Kau menganggap agamamu benar, monggo. Tapi kau jangan ganggu saya juga nggak akan ganggu kamu. Sama saudara Muslim juga begitu. Ya sudah, kau mau pakai pendapat madhab Syafi'i boleh, madhab Hambali boleh, madhab Hanafi boleh, madhab Maliki boleh. Ini semua tidak ada masalah. Tapi kau jangan ganggu saudaramu. Contoh, Imam Malik. Imam Malik itu di dalam madhabnya beliau tidak ada kunut. Imam Syafi'i ada kunut. Sunnah bahkan. Imam Ahmad bin Hambal kunut itu sunnah. Kunut bid'ah. Untuk Imam Ahmad bin Hambal. Tapi bukan bid'ah yang mengeluarkan seorang dari agama. Bukan. Tidak seperti definisi yang mengatakan kalau tidak dicontohkan Rasulullah bid'ah. Bukan. Lain. Imam Syafi'i ketika sholat di Madinah, beliau tidak pakai kunut. Ketika loh, bukankah kunut di dalam madhabmu sunnah? Iya, memang sunnah. Tapi saya tidak kunut ihtiraman li Malik. Dalam rangka menghormati guru saya Imam Malik. Masya Allah. Imam Ahmad bin Hambal ketika imam di Mesir sepeninggal Imam Syafi'i setelah beliau wafat, beliau imam sholat subuh pakai kunut. Padahal di dalam madhabnya bid'ah. Kita tanya, kenapa? Kok bukankah di dalam madhab ada bid'ah? Iya. Akan tetapi saya membaca kunut ihtiraman li Syafi'i. Untuk menghormati guruku Imam Syafi'i. Mereka itu para pendiri madhabnya. Mereka saling menghormati sama satu sama lain. Ini yang penganut-penganutnya udah jauh, nggak kenal, nggak pernah rampung baca satu kitabnya pun, gurunya pun tak jelas siapa. Ini mudah sekali. Lisannya menyakiti saudaranya hanya karena perbedaan seperti itu. Yang ditaklid adalah pendapatnya, tapi tidak mentaklid akhlaknya para imam. Para imam ini jelas akhlaknya kok seperti itu, kok berbeda pendapat itu biasa, keniscayaan. Bukan karena yang satu benar, yang satu salah. Semuanya berijtihad sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun hasil ijtihadnya berbeda. Ijtihad itu benar dapat pahala 2, salah dapat pahala 1. Karena mereka melakukan proses pengolahan dengan ilmu sehingga keluar hasil yang luar biasa. Nah, ini pengikut-pengikutnya yang recok satu sama lain. Kan ini enggak bagus kalau seandainya kultur di satu masjid itu seperti itu. Maka susah kita tuh akan berukhuwah dengan saudara kita cuma karena perbedaan sepele, kita jadi gagal seperti yang kemarin itu Ustaz. Salah satu sekolah Kristen di Surabaya itu didanai setengah operasionalnya oleh gereja karena gereja berkepentingan terhadap alumninya. Kaum muslimin ini seandainya mereka ya sudah wis ormasmu apa, ayo kita hidupkan masjid, ayo uang infak masjid kita gunakan untuk nyekolahkan santri ke pondok, ajarkan mereka ilmu biar mereka alim, biar mereka fakih sehingga mereka pulang menjadi penyelesai masalah, bukan sumber masalah. Masya Allah. Gitu ya. Luar biasa ya Habib. Kembali lagi Beb, tadi persatuan. Ini ukhuwah kita terhadap sesama kaum muslimin Beb. Nah, bagaimana dengan persatuannya kita yang non muslim Beb? Mungkin ada yang diajarkan oleh Rasulullah yang mungkin bisa anggap Habib tanggapi terkait dengan itu. Ya, selama dia ahlul kiblah, dia saudara kita. Kita sayangi mereka. Ya, berbeda pendapat tidak apa-apa. Bukan satu aib. Berbeda pendapat itu bukan aib. Tidak apa-apa, jalan aja. Kau yakin, kerjakan. Jangan merasa yang paling benar sendiri, jangan nyalakan yang lain. Kalau sama non-muslim yang penting kita tidak saling mengganggu. Toleransi kan begitu. Tidak saling mengganggu. Bukan menghormati ya. Maksud kita menghormati orang yang salah. Betul. Versi kita kan Islam ini benar. Mereka tuh keliru. Versi mereka juga agama mereka benar, kita keliru. Kita kan tidak menghormati yang keliru, tapi kita tidak saling mengganggu. Jadi toleransi itu maknanya adalah kita tidak saling mengganggu. Rasulullah SAW hidup di Madinah, apakah hanya orang muslim saja? Ada orang Yahudi, ada orang-orang musyrik. Tapi Rasulullah tidak pernah mengganggu siapapun. Bahkan Rasulullah kemarin membuat perjanjian Misak Madinah yang isinya bagaimana antara muslim dan non-muslim itu bahkan bersatu padu untuk saling menjaga negara Islam Madinah, bersama-sama bekerja sama untuk menjaga negara Islam Madinah. Rasulullah pernah diundang makan sama orang Yahudi.
Jelas orang Yahudi ini ahlu kitab, makannya mungkin dari sumber riba. Tapi Rasulullah ketika diundang makan, bahkan beliau ngajak istrinya. Istri saya diajak enggak? Kalau enggak diajak saya enggak mau. Hah? Datang Rasulullah. Rasulullah SAW kalau ada urusan negara beliau punya kebutuhan untuk negara Islam, beliau tidak segan-segan datang ke orang Yahudi untuk minjam uang. Tapi Rasulullah selalu baik muamalahnya, tidak pernah menyelisih janji. Rasulullah selalu membayar tepat waktu, bahkan lebih daripada apa yang dipinjam. Muamalahnya biasa. Ada orang Yahudi meninggal, digotong jenazahnya, Rasulullah berdiri. Loh ya Rasulullah, bukankah itu orang kafir? Ya, tapi dia anaknya Adam. Nah, jangan digeneralisir kemudian setiap melihat orang kafir itu hawanya kayak wah ini ya orang muslimnya yang salah kalau kayak gitu ya. Betul. Oh, apa salahnya mereka loh, orang non muslim ini kan lain-lain. Kalau dia terbukti memusuhi, saya katakan terbukti memusuhi, ya dengan orang-orang begini saja kita berurusan. Jangan digeneralisir, anaknya ndak salah kita poles kepalanya, istrinya ndak salah kita musuhi, kita kucilkan di dalam hubungan kemasyarakatan. Ndak fair, ndak gentle namanya. Nah, siapa yang bikin masalah lah itu. Orang muslim itu seperti lebah kata Rasulullah. Dia itu makannya yang baik, mengeluarkan yang baik. Ndak ganggu. Tapi kalau diganggu siap mati. Nah, bab kita ndak ganggunya ini yang penting. Nah, jangan-jangan kita terlalu euforia dengan cerita-cerita masa lalu. Sehingga kita sudah ndak objektif. Wah, pokoknya ini non-muslim, sikat aja. Wah, ini ndak. Justru orang ini menjelekkan Islam atas nama Islam. Hah? Masya Allah. Iya dong. Beb, narasi yang cocok Beb dengan tema kita ini Beb, membangun fisik atau fungsi masjid Beb, sebagai closing statement, apa yang cocok narasi dari Habib terkait dengan membangun fisik atau fungsi masjid? Sudah itu Ustaz narasinya. Nah, jadi kami insya Allah sedang berusaha. Kalau sendiri ya sangat lemah. Tapi mengajak kaum muslimin semuanya untuk menarasikan, mari membangun fungsi masjid, bukan sekedar fisiknya. Mari kita membangun fungsi masjid, bukan sekedar fisiknya. Saya pikir series kita selama beberapa pertemuan ini menjadi picu saja, penggerak, harapan saya bisa menggerakkan kesadaran kaum muslimin, apa yang selama ini kurang kita perhatikan, yang besar belum kita perhatikan, yang sepele kita besar-besarkan gitu. Nah, ini menjadi perhatian. Wabil khusus Pulau Lombok ya. Ya, wabil khusus Pulau Lombok dong. Yang katanya NTB ini 10.000 masjid kurang 2. Nah, ini seandainya ada gerakan kesadaran yang luar biasa, baik dari pemerintah, baik dari orang-orang kaya, baik dari penggerak-penggerak dakwah, baik dari takmir-takmir masjid, semua lapisan masyarakat itu punya wacana yang sama, lalu memulai, pokoknya mulai aja dulu, sampai suatu hari kita akan menemukan satu titik temu yang luar biasa. Oh, penutup Ustaz. Ada teori namanya butterfly effect. Butterfly effect itu efek sayap kupu-kupu. Kupu-kupu itu kalau terbang, sayapnya ini kan menghasilkan apa? Ya, energi. Ada udara yang tekanan udara dari sayap kupu-kupu. Tapi kan kecil. Tidak terasa bagi kita. Tapi jutaan kupu-kupu yang terbang bersama itu bisa menghasilkan tornado di satu tempat atau menghilangkan tornado di tempat lain. Kalau cuma saya yang ngomong, nggak ada rasanya. Tapi kalau 10.000 kurang 2 masjid tadi itu menyuarakan, menarasikan hal yang sama, mengusahakan hal yang sama, tidak menutup kemungkinan kemenangan-kemenangan Islam yang terjadi di negara-negara lain juga bisa terjadi di pulau kita tercinta, amin, ya di provinsi kita tercinta. Insya Allah. Hasil maksud. Saya butuh kerjasama banyak pihak. Kalau saya tok insya Allah tidak ada hasilnya ya. Tapi kalau sudah nanti ini bapak-bapak yang ada di sini, semuanya yang di studio ikut terlibat. Baik, saya mulai ininya, Bib. Saya support medianya, saya support sosialnya, saya support. Wah, insya Allah itu akan menginspirasi masjid-masjid yang lain yang di luar kita. Ngomong-ngomong, karena ketertarikan terkait ini, Beb, Ana mau jadi marbot nih, Beb. Oh siap. Oh, marbot istimewa. Syuting katanya. Jadi marbot, Masya Allah. Marbot. Insya Allah. Ini luar biasa nih. Bangga jadi marbot ya? Bangga, Beb. Bangga. Sangat bangga. Masya Allah. Masya Allah.
Jazakallah khairan Beb. Khair. Alhamdulillah. Sudah mengisi di series kami Beb. Sudah mendengarkan Bersama Jazbah TV. Sudah mendengarkan apa istilahnya omongan-omongan saya yang sebagian besar masih berupa mimpi. Masya Allah. Insya Allah mimpi ini akan kita aplikasikan. Amin amin insya Ya, Allah. minta doanya Beb. Khair, Semoga insyaallah. berkah. Insya Allah. Ya mungkin dan kami juga dari Jazbah TV dan seluruh kru mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan Beb. Samahna Selama aku. series ini Beb. Samahna aku. Insya Allah jamaah Jazbah TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita sudah di episode terakhir dari series kita, yaitu membangun fisik atau fungsi masjid. Ya, tadi sudah di Itu narasinya. narasi dari Habib Ja'far Al-Jufri. Dengan demikian acara series Pulau 1001 Masjid Lombok membangun fisik atau fungsi masjid alhamdulillah telah rampung dan kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsiran kepada Habib Ja'far Al-Jufri. Kita doakan bersama semoga guru kita Habib Ja'far Al-Jufri diberikan kesehatan, keafiatan dan kemudahan dalam dakwah beliau. Amin amin. Dan terus bisa memotivasi kita bersama. Amin. Ya, wabil khusus Jazbah Beb Siap. selalu dimotivasi Beb Amin, dengan kehadiran Habib Ja'far Al-Jufri. Demikian insya Allah kita akan bertemu di seri-seri berikutnya bersama Jazbah TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.